Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adik sekolah di SMA Negeri Mojagung ini, saya akan menyampaikan materi bullying. Perlu saya perkenalkan, nama saya Subandrio, jabatan saya Kanit Binmas Polsek Mojagung. Langsung saja kita pada materi bullying. School bullying. Ini perlu saya jelaskan bahwa bullying adalah sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok siswa atau seorang siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang lain. Dalam bahasa Jawa, bullying itu nyanyil itu. Saya lanjutkan. Kemudian kontak fisik langsung, kategori bullying ya. Kontak fisik langsung yaitu bisa memukul, mendorong, mencakar, menganiaya. Kontak fisik langsung. Kemudian kontak verbal langsung, itu dalam bentuk kata-kata, yaitu mengancam, merendahkan, memberi panggilan nama jelek, contoh dikasih nama temannya jemblung atau apa, itu sehingga membuat dia menjadi malu, kemudian mempermalukan atau mengejek dan lain-lain. Kemudian perilaku nonverbal, yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka atau bahasa Jawanya inye-inye. Kemudian perilaku nonverbal tidak langsung, yaitu mendiamkan, mengucilkan, mengirim surat kaleng. Kemudian pelecehan seksual kadang dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal. Mengapa terjadi penyebab bullying? Ada faktor internal, yaitu dendam, terhina, tertekan, dan sebagainya. Untuk faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan keluarga tidak harmonis, kemudian overprotective dan sebagainya. Kemudian lingkungan sekitar rumah, yaitu sering berkelahi, bermusuhan, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, lingkungan sekolah, guru dan siswa berbuat kasar atau kurang perhatian. Kemudian yang keempat, tayangan televisi, kemudian media cetak. Untuk tayangan televisi, untuk media cetak kita perlu memfilter sendiri mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita tidak perlu pakai. Karena sesuatu yang disiarkan di media itu kebenarannya pun belum tentu benar 100%. Kita perlu filter. Kemudian dampak bullying yaitu poin 1, mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Kemudian takut datang ke sekolah, dampaknya bullying itu. Anaknya kan ketakutan sehingga takut datang ke sekolah. Sulit berkonsentrasi karena sering dapat teror sehingga dia terpengaruh psikologisnya sehingga sulit berkonsentrasi. Kemudian dampak lagi ketinggalan pelajaran. Karena sulit berkonsentrasi akhirnya menjadi bodoh sehingga akhirnya menjadi ketinggalan pelajaran. Gitu adik-adik ya. Kemudian dampak fisiknya ya, yang jelas ada pengaruh sakit kepala, flu, sakit dada.
Kemudian dampak psikologisnya yaitu emosi negatif seperti marah-marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan sebagainya. Kemudian dampak psikologis yang ekstrim yaitu rasa cemas yang berlebihan, kemudian ingin bunuh diri, dan sebagainya. Itu dampaknya tidak baik dari bullying. Kemudian tanda-tanda anak korban bullying yaitu kesulitan dalam bergaul. Kenapa dia kesulitan bergaul? Karena dia minder, gitu ya. Merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos. Kemudian ketinggalan pelajaran, ya jelas ketinggalan pelajaran dong, sering bolos. Kemudian mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kesehatan fisik dan mentalnya jangka pendek dan jangka panjang yang jelas akan terpengaruh. Ya. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi bullying? Pemahaman agama dan komunikasi itu perlu ditanamkan. Kemudian mengembangkan kecerdasan emosional. Kemudian menyadarkan anak sebagai makhluk sosial. Kemudian kebijakan menyeluruh di sekolah. Kemudian membuat program anti bullying, itu yang jelas diadakan oleh pihak sekolah. Kemudian beberapa tips untuk mencegah terjadinya bullying itu ada caranya, yaitu berikan mereka alternatif komunikasi yang mengakuinya. Kemudian kedua, putus mata rantai pelaku dan budaya bullying. Adik-adik sering melihat di televisi ya itu ya, kayak di mana itu ya, pendidikan akademi yang di Jawa Barat itu, yang sering kita lihat sampai temannya dianiaya, sampai luka berat, kadang mati. Pada akhirnya belakangan berurusan dengan pihak hukum sehingga dia diproses dan dipenjara sehingga dikeluarkan dari sekolah. Kemudian yang ketiga, ajarkan cara mengantisipasi kekerasan, bukan melakukannya. Kemudian keempat, tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. Peduli lingkungan, gitu ya. Peduli teman, gitu ya. Kemudian yang kelima, dukung gerakan diet siaran televisi, dilonglongi untuk nonton televisinya. Kemudian saran bagi anak yang beresiko terkena bullying, yaitu jangan membawa barang-barang yang berharga. Sehingga kalau membawa barang-barang yang berharga, pelaku bullying itu melirik, ini bisa dimiliki nih, ini perlu dibully nih, gitu. Kemudian jangan sendirian, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kemudian jika ada suatu saat Anda terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. Itu pede pokoknya ya. Anda harus berani melapor kepada orang tua, kepada guru, atau kepada orang dewasa. Enggak. Ini sudah selesai belum? Ini Bapak kembali ke slide 1 atau berikut? Oh enggak, sudah terakhir ini, hanya 11 halaman. Oh sudah selesai. Ya. Tinggal penutupan aja berarti. Oke. Saya arahkan ke slide terakhir aja supaya lebih enak gitu ya.
harapannya ya. Iya. Ini tadi tapi ini pagi saya terakhir. Oh saya terakhir. Iya penutupan aja. Iya penutupan aja. Ini himbauan saya kepada seluruh masyarakat Jombang, khususnya kepada pihak sekolah atau murid sekolah SMA Negeri Mojoagung, agar jangan segan-segan melapor kepada kepolisian, khususnya Polsek atau Polres Jombang. Kalau Polsek ya di Polsek Mojoagung, kemudian dan kepada Satbinmas, kepada SPK, kepada Sarlantas, kepada Satreskrim juga boleh, kepada Indokam melalui informasi kriminalitas, kemudian kepada Polsek Mojoagung dengan nomor telepon 0321495003. Bentengi diri Anda dengan keimanan dan hindari perbuatan aktivitas yang mengarah kepada suatu tindak pidana, karena bullying ini juga udah mengarah ke tindak pidana. Tindak pidananya bullying itu bisa mengarah ke perbuatan penghinaan, itu penggunaan perbuatan penganiayaan, bisa penganiayaan ringan, bisa penganiayaan berat, itu pun bisa melanggar hukum dan bisa dipidana. Kalau bullying itu menggunakan media sosial, yang jelas ada pasal-pasal yang mengancam, yang hukumnya lebih berat dari hukum pidana umum, karena masuk ke pidana khusus. Kejahatan yang menggunakan medsos itu yang jelas ancamannya lebih berat dari pidana umum, karena medsos masuk pidana khusus. Begitu harapan saya, mudah-mudahan para siswa SMA Negeri Mojoagung bisa menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat, dan mudah-mudahan menjadi bibit-bibit unggul menjadi calon-calon pengganti di tokoh-tokoh negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum